Terus. Area. 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 Terus. Boleh kayu bagian. Bolongannya dan box itu gimana? Ada apa nama? Ada sebelah mana nanti anaknya? Ada sebelah. Setitik baik titik. Pengendara mobil tabrak pembatas dan pintu Masjidil Haram. Hasil tes cepat di jumlah tempat wisata Jawa Barat, ratusan wisatawan reaktif COVID-19. Berkreasi di tengah pandemi membuat hand sanitizer dari bahan lidah buaya atau aloe vera. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait suasana libur panjang di beberapa tempat wisata termasuk kawasan Puncak Jawa Barat. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi pasca gempa yang terjadi di Turki, bagaimana nasib WNI di sana. Nanti akan kami berikan informasi terbarunya. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, insiden sebuah mobil menabrak pembatas di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi terekam kamera pengawas. Akibatnya pintu 89 Masjidil Haram rusak, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik mobil yang menerobos pembatas di komplek Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Diduga pengemudi hilang kendali, mobil menerobos pembatas dan menabrak pintu 89 Masjidil Haram. Kejadian ini terjadi pukul 10 malam waktu setempat dan sempat menimbulkan kegaduhan. Akibat kecelakaan, pintu 89 komplek Masjidil Haram rusak. Mobil yang menabrak juga alami kerusakan di bagian depan. Beruntung tidak ada jemaah yang terluka dalam insiden ini. Mobil yang menabrak pembatas dan pintu langsung dievakuasi dengan didorong oleh sejumlah askar. Juru bicara pemerintah Provinsi Makkah Al-Mukarramah menyatakan pelaku adalah warga lokal dan telah diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menjalani proses hukum. Masih dari Mekah, pemirsa, 1 November esok, pemerintah Arab Saudi membuka kembali kesempatan umroh bagi jemaah dari luar negaranya. Jemaah umroh Indonesia yang telah memenuhi kriteria dan syarat tegah bersiap untuk beribadah dan menjadi tamu Allah. Dikutip dari website Kementerian Agama, saat ini terdapat 59.757 jemaah umroh Indonesia yang telah mendapat nomor registrasi namun tertunda keberangkatan akibat kebijakan penanganan corona di Arab Saudi. Dari jumlah itu, sebanyak 44% dinyatakan telah memenuhi syarat untuk berangkat ke Tanah Suci. Jemaah yang sempat tertunda keberangkatan akan diprioritaskan berangkat. Rencananya, esok jemaah umroh Indonesia bersiap untuk bertolak ke Mekah menjadi tamu Allah. Jemaah yang akan umroh harus lolos tes PCR 3 hari sebelum keberangkatan dan mendapat surat pengantar dari klinik yang ditunjuk. Dan kabar gembira bagi seluruh umat muslim Indonesia, insya Allah Indonesia akan mendapatkan kesempatan pertama pada tahap ketiga ini atau besok tanggal 1 November untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Insya Allah besok rombongan pertama Ampuri akan mulai berangkat menuju ke Tanah Suci. Keberangkatan umroh di masa pandemi ini tentu diikuti dengan beberapa protokol yang sangat ketat. Di antaranya adalah pembatasan usia antara 18 dan 50 tahun. Kemudian akan ada karantina di Saudi Arabia 3 hari semenjak kedatangan. Kemudian jumlah kapasitas akupansi per kamar juga hanya 2 orang. Penggunaan bus hanya 50% dari kapasitas. Gempa bumi bermagnitudo 7,0 melanda lepas pantai Turki Barat dan Pulau Samos di Yunani. 22 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 700 orang luka-luka.
Sebuah bangunan di kota Bornova ini menjadi bukti kuatnya gempa yang melanda Turki dan Yunani pada Jumat pagi waktu setempat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,0 juga menyebabkan tsunami kecil. 10 bangunan di Provinsi Izmir, Turki Barat runtuh, sementara 4 rusak berat. Hingga Jumat sore, 70 orang berhasil dievakuasi dari runtuhan bangunan. Evakuasi terus berlangsung hingga tengah malam dan berlanjut pada Sabtu pagi. Di lokasi bangunan runtuh, warga juga terus berdatangan untuk mencari anggota keluarga mereka yang masih hilang. Data sementara melaporkan 22 orang dinyatakan tewas sementara lebih dari 700 orang luka-luka. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Ankara, sudah bergabung bersama kami Bapak Harlianto, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Ankara, Turki. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Harlianto. Selamat siang, Pak, waktu pagi Ankara. Baik, Pak, bagaimana situasi terkini pasca gempa di sana, Pak? Bisa diceritakan? Ya, dari kemarin sore kami terus memantau dan memonitor situasi perkembangan yang terjadi di pusat gempa di kota Izmir. Hingga saat ini, alhamdulillah, kami tidak menerima laporan adanya WNI yang terkena dampak, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan anggota Satgas Satuan Tugas Perlindungan WNI yang ada di Izmir, kemudian juga dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di wilayah terdampak. Dan saat ini kami juga dalam memantau, kami telah membuat WA Group untuk warga negara Indonesia yang ada di Izmir. Baik, adakah hotline khusus yang bisa dihubungi untuk mencari tahu atau kabar dari WNI di sana, Pak? Dari kami, KBRI sudah menyiapkan hotline, mungkin dapat juga diketahui dengan nomor plus 90 532 135 2298. Saya ulangi, plus 90 532 135 2298. Baik, Pak, sebelumnya sempat dilaporkan ada tsunami, Pak. Seberapa parah dari dampak tsunami tersebut, Pak? Dari dampak tsunami, satu kota yang berbatasan dengan terletak di pantai, itu cukup besar pengaruhnya. Memang banjir hanya di satu kota itu. Untuk sementara kota-kota yang lain yang terdekat di sekitar Izmir, alhamdulillah tidak terdampak sangat signifikan. Yang kami juga monitor adalah bangunan-bangunan yang hancur hingga pagi ini, sebanyak 17 gedung yang hampir semuanya merupakan gedung tua. Kami juga ingin menambahkan bahwa seperti tadi disampaikan, yang telah meninggal 22, luka-luka sebanyak 799 orang, yang kami dapat informasi hingga saat ini adalah semuanya warga negara Turki. Baik, untuk kondisi terkini bagaimana kelumpuhan aktivitas yang terjadi di sana, Pak, saat ini? Dengan kondisi sekarang, dari pemerintah setempat sudah memberlakukan, mungkin untuk sementara khususnya di daerah terdampak, pemerintah setempat telah memberikan bantuan, telah membuka tenda, kemudian memberikan bantuan selimut, makanan dan sebagainya. Kami melihat memang untuk mengantisipasi, dan kami di Ankara berdoa mudah-mudahan tidak adanya susulan gempa kemudian. Untuk warga negara Indonesia yang di sana, Pak, apakah ada titik evakuasi khusus yang disiapkan, Pak? Kami saat ini masih terus berkoordinasi dengan teman-teman melalui anggota Satgas yang kami dapatkan
hingga pagi ini, alhamdulillah kami terus bisa kontak, tidak ada gangguan komunikasi dari beberapa kota yang terutama di daerah berdekatan di kota Izmir, terutama di daerah Çeşme, mereka aman semua. Baik, kita harapkan juga warga negara Indonesia di sana baik-baik saja. Terima kasih Pak Harlianto dari KBRI Ankara sudah bergabung bersama kami di Ainyu Siang. Pemirsa, nasib ratusan pengungsi Suriah dan warga Uyghur di perbatasan Turki dan Jordania semakin memprihatinkan. Di masa pandemi, pembatasan kunjungan warga asing membuat distribusi bantuan dari luar negeri terhambat. Bantuan kemanusiaan dari sejumlah lembaga di tanah air untuk pengungsi Suriah dan warga Uyghur diserahkan langsung relawan dan mahasiswa Indonesia ke beberapa kamp pengungsian di perbatasan Turki dan Jordania. Bantuan berupa bahan makanan, 6 ton beras, 3 ton gula, 1,8 ton ikan kering, sereal, gandum, serta ribuan liter minyak zaitun. Selain makanan, disalurkan juga obat-obatan, alat kesehatan, dan peralatan untuk musim dingin. Seluruh bantuan diperuntukkan bagi 600 kepala keluarga yang tersebar di beberapa kamp penampungan Uyghur dan kamp penampungan pengungsi Suriah. Perwakilan Relawan Indonesia, Eko Sulistyo, menegaskan di masa pandemi COVID-19, nasib para pengungsi Suriah dan warga Uyghur di perbatasan Turki dan Jordania semakin memprihatinkan. Sebelum pandemi, para pengungsi mengharapkan bantuan internasional. Namun kini hampir tidak ada. Dampak wabah COVID-19 membuat pemerintah setempat membatasi jadwal penerbangan internasional serta mengurangi jumlah kunjungan orang asing. Pemerintah Turki menempatkan para pengungsi asal Suriah di kamp pengungsian Darul Muhajirin Wal Ansor di Esenyurt. Sementara warga Muslim Uyghur berada di kamp penampungan Zeytinburnu dan kamp penampungan Silivri. Sejumlah rumah warga di Kecamatan Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat rata dengan tanah setelah diterjang hujan deras disertai puting beliung. Pemerintah setempat segera mengupayakan perbaikan, sementara warga korban puting beliung mengungsi ke tempat kerabat. Inilah kondisi rumah warga Kecamatan Kabandungan, Sukabumi, Jawa Barat setelah diterjang puting beliung. 3 rumah warga rata dengan tanah, sementara puluhan lainnya alami kerusakan sedang hingga berat. Selain rumah, puting beliung juga merusak perkebunan warga dan peternakan ayam. Saat ini para korban bencana angin puting beliung memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Dari 92 rumah ini ada 3 rumah yang memang sangat parah ya, hancur. Kemudian ada kurang lebih 43 yang kategori rusak berat dan sisanya rusak ringan. Bencana angin puting beliung ini memang pada umumnya yang rusak itu adalah atap. Sehingga kami BPBD dengan sigap dan segera memberikan bantuan untuk sementara itu berupa terpal. Jadi untuk menutup rumah-rumah, kecuali kalau yang hancur seperti ini, tentu ini harus segeralah ditangani. Sebelumnya hujan deras disertai puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan. Antisipasi peristiwa serupa kembali terjadi, warga diimbau waspada dan tidak panik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan wisatawan dinyatakan reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. Ainyu Siang akan kembali sesaat lagi.